Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kisah Para Sahabat. Kali ini kita akan membahas seorang lelaki miskin yang meminta hadiah 100 tambukan. Di pelosok Khurasan ada seorang lelaki miskin hidup bersama istri dan kelima anaknya. Ia mendengar khalifah sedang membagi-bagikan santunan pada segenap rakyatnya yang miskin. Namun entah kenapa santunan itu tidak sampai kepadanya. Mungkin para petugas yang membagi santunan itu terlalu tamak, sehingga santunan itu tidak sampai pada yang berhak seperti dirinya. Tiba-tiba terlintas dalam pikirannya untuk menghadap khalifah di ibu kota. Ia ingin meminta bantuan langsung dari raja. Bantuan itu sangat ia perlukan. Anaknya yang paling bungsu sedang sakit panas dan perlu dibawa ke tabib. Akhirnya berangkatlah ia ke ibu kota dengan menunggang keledai yang ia pinjam dari tetangganya. Ketika malam tiba, ia menginap di sebuah masjid di sebuah kota kecil tak jauh dari ibu kota. Ia ingin istirahat sesaat dan keesokan paginya hendak menghadap khalifah. Usai sholat subuh, ia keluar dari masjid dan mencari keledainya. Namun alangkah malangnya, keledainya itu tidak ada. Hatinya sangat sedih bukan main. Siapa yang tega mencuri keledai yang dipinjamnya dari tetangganya? Alangkah teganya pencuri itu mengambil harta orang miskin yang hidup menderita. Dengan langkah kontai, ia menuju istana raja. Begitu sampai di gerbang istana, seorang pengawal mencegatnya dan bertanya, "Mau apa kamu?" "Aku mau masuk menemui khalifah." "Ada perlu apa?" "Aku dari sebuah kampung di Khurasan dan aku mau minta bantuan dan santunan pada khalifah." "Baiklah, aku mengizinkanmu menemui khalifah, tapi dengan satu syarat." "Apa syaratnya?" "Jika kau mendapatkan apa yang kau minta dari khalifah, kau harus memberinya setengah padaku. Jika tidak mau, maka kau tidak kuizinkan masuk." "Baiklah kalau begitu." Orang miskin itu masuk dengan hati yang pedih. Rakyat kecil seperti dirinya masih juga diperas terus-menerus. Belum mendapatkan apa yang ia minta, sudah diperas dengan semena-mena. Akhirnya ia sampai di pintu kedua yang menghubungkan balai urang istana. Ia hendak masuk, namun seorang penjaga mencegahnya dan menghardiknya dengan suara keras. "Hei, siapa kamu? Dan mau apa kamu?" "Aku rakyat negeri ini dan aku mau masuk menemui khalifah." "Apa perlunya?" "Aku datang dari jauh mau minta bantuan dan santunan pada khalifah." "Baiklah, aku mengizinkanmu menemui khalifah, tapi dengan satu syarat." "Apa syaratnya?" "Jika kau mendapatkan apa yang kau minta dari khalifah, kau harus memberinya setengah padaku. Jika tidak mau, kau tidak kuizinkan masuk." "Baiklah kalau begitu." Ia semakin pedih. Sungguh pemerasan yang semena-mena. Jika ia mendapatkan bantuan 10 dirham dari khalifah, maka ia akan keluar istana dengan tidak mendapatkan apa-apa. Sebab yang setengahnya sudah diminta oleh kedua penjaga tadi, dan setengahnya lagi. Namun ia tetap masuk melangkah menemui khalifah. Begitu sampai, khalifah langsung bertanya padanya, "Kau dari mana dan apa keperluanmu?" "Khalifah, aku datang dari jauh, dari pelosok Khurasan. Aku datang ingin meminta sesuatu dari khalifah dan mohon khalifah mau mengabulkannya." "Apa permintaanmu? Katakanlah. Kalau aku mampu, aku mengabulkannya." "Khalifah, aku minta hukuman cambuk 100 kali." Terang saja khalifah dan para menteri yang ada di situ terkejut mendengar permintaan aneh itu. "Kenapa kau meminta hukuman? Kenapa minta yang aneh-aneh? Kenapa mau menyakiti dirimu sendiri?" tanya khalifah. Lelaki miskin itu lalu menceritakan keadaan keluarganya dan perjalanannya, serta keledainya yang hilang dan para pengawal yang suka memeras dan meminta semena-mena. Khalifah tersenyum mendengar penuturan laki miskin itu. "Baiklah, permintaanmu akan kukabulkan dan setelah ini nanti kau akan kuberi hadiah khusus."
"Menteri, tolong panggilkan 2 pengawal kurang ajar tadi kemari, sekarang juga," kata Khalifah. Tak lama kemudian, 2 pengawal itu datang dengan wajah ceria. Mereka membayangkan akan menerima hadiah dari Khalifah atas permohonan lelaki miskin itu. Khalifah bertanya, "Kalian kenal dengan lelaki ini?" "Ya, kami kenal, Baginda," jawab mereka serentak. "Dan ia berjanji pada kalian akan memberikan setengah dari yang didapatkannya dariku?" "Ya, benar." "Baiklah, kalian akan menerimanya. Ia datang meminta hukuman cambuk 100 kali. Kalian akan menerimanya. Masing-masing dari kalian mendapat 50 kali." Kedua pengawal itu meminta ampun pada Khalifah. Namun Khalifah hanya berkata, "Karena kalian yang meminta, maka kalian harus menerimanya. Dan lelaki ini telah menepati janjinya pada kalian. Maka jadi manusia itu janganlah tamak." Akhirnya 2 pengawal itu digiring ke alun-alun dan dicambuk sebanyak 50 kali. Disaksikan rakyat banyak, dan orang-orang tertawa terpingkal-pingkal ketika mengetahuinya. Kenapa 2 pengawal itu dicambuk 50 kali? Mereka sama sekali tidak kasihan, tapi malah berkata, "Rasakan sekarang, makanya jadi manusia jangan rakus dan tamak. Sudah mendapat gaji tapi masih memotong hak orang lain." Sementara itu, lelaki miskin itu dipanggil kembali oleh Khalifah. "Ini hadiah khusus yang aku janjikan padamu. 3.000 dinar, yang 2.000 untuk dirimu dan keluargamu. Yang 500 berikan pada tetanggamu sebagai ganti keledainya yang kau hilangkan. Dan 500 lagi bagikan ke fakir miskin dari kampungmu. Sekarang pergilah ke kandang istana. Mintalah seekor kuda pada penjaga istana. Kalau penjaga itu juga mau memerasmu, maka kembalilah kemari, laporkan padaku, biar aku yang ganjar dengan cambukan 100 kali." Lelaki miskin itu akhirnya pulang dengan hati gembira. Tidak lupa ia membeli baju dan makanan untuk anak istrinya. Ia berharap semoga tidak ada lagi manusia tamak seperti 2 penjaga itu. Mereka sudah digaji tapi masih tamak hendak mengambil harta orang lain secara lalim. Demikianlah mengenai kisah orang miskin yang minta hadiah dicambuk 100 kali. Semoga kita semua dapat mengambil hikmah dan ibroh dari kisah ini, sehingga kita dapat terus memperbaiki akhlak kita agar Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoinya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini. Saya doakan semoga sehat selalu, panjang umur, bahagia, dan kaya raya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.